Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 19 di pagi hari, teman-teman ya. Kita masih dalam anggaran. Masih dalam pembahasan emiten untuk teman-teman untuk update-annya ya. Ada beberapa emiten yang sudah berhasil saya watchlist, teman-teman ya. Bang barusan kita watchlist, mungkin teman-teman sudah menerima notifikasi lope-nya dari saya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang senantiasa berdonasi dalam bentuk super thanks ya. Terima kasih ya selama ini teman-teman mendukung channel ini. Yang kedua, yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga serta keberkahan diberikan kepada teman-teman. Dan yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah berkomentar, yang telah memberikan subscribe, itu luar biasa teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman channel saya itu tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Karena setiap emiten-emiten yang saya bahas itu adalah punya emiten teman-teman sendiri ya. Terus teman-teman kepada teman-teman yang mengusulkan lagi saya godok juga teman-teman ya. Dari mulai pengelompokan untuk untuk saham-saham yang besar sama yang kecil gitu teman-teman, yang bukan kecil ya, istilah yang harganya mungkin di bawah 100, yang di bawah 200, teman-teman mungkin seperti itu ya. Pengelompokan berdasarkan harga juga bisa teman-teman ya. Dan terang yang mengusulkan lain-lain juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan saya konsisten lah teman-teman ya untuk membahas emiten teman-teman. Dan ingat teman-teman ya, saya tidak ada rekomendasi saham ataupun kelas ataupun apapun ya. Terus yang mengusulkan bikin suatu grup di WhatsApp atau di Telegram, mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya. Emang konsep awalnya saya itu pingin di YouTube aja udah teman-teman, biar nggak kemana-mana. Bahkan saya komentar pun langsung dibahas di kolom video ya, dibikin video. Kenapa? Biar teman-teman yang lain yang mau ditanyakan itu sudah kejawab di video. Adapun mungkin ada teman-teman yang mau settingan atau apapun udah saya jelaskan teman-teman di video saya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman bagi yang membutuhkan untuk settingan ataupun cara nganalisis seperti yang saya kemukakan, ngitung harga wajar teman-teman ya. Sudah saya bahas semuanya teman-teman ya. Apapun yang sering saya bahas teman-teman, sudah saya bahas semuanya cara-caranya. Tinggal teman-teman mungkin kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan. Nanti teman-teman bisa meluapkan teman-teman analisa teman-teman atau pikiran teman-teman, mungkin tinggal ditambahkan atau yang lainnya teman-teman ya. Tinggal spare satu lagi, yaitu teman-teman saya akan menganalisa saham-saham yang baru IPO ya. Maksudnya IPO itu sebelum listing ya. Mungkin itu PR saya ke depannya, karena saya juga lagi melakukan yang namanya penelitian untuk way-nya aja ya, karena setiap emiten yang untuk IPO teman-teman ya, semuanya saham spekulasi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang baru gabung ya, silahkan teman-teman masuk ke channel saya, cari playlist teman-teman ya. Playlist, cari yang namanya cara ya. Cara sini ada cara. Nah, cara sini nih. Nah, kita tinggal klik aja, lihat playlist lengkap. Nah, sini semuanya sudah saya kemukakan teman-teman ya. Dari mulai ini tip untuk pemula, terus cara menghitung PR rasio, cara nyeting MA10 di handphone, cara nyeting MA10 di PC, terus untuk tanda-tanda kenaikan di si kepala merah, target penjualan, MA apalagi nih, ekor merah sama ekor hijau, untuk tanda penurunan sama indikator-indikator juga sudah saya jelaskan di sini. Silahkan teman-teman istilahnya dilihat dulu teman-teman, siapa tahu ada yang cocok teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk jawaban yang saya berikan kepada teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas emiten teman-teman ya. Ada DAS. DAS teh Z-nya 2 atau A-nya 2 ya? Oh, A-nya 2 teman-teman, dia lupa saya. Malahan berarti salah ini. Nah, gini ya. Adakah potensi rebound teman-teman ya? Nah, kalau potensi rebound teman-teman kita akan lihat di sini teman-teman ya. Dia posisinya itu di up duluan ya. Nah, ini adalah emiten milik bandar teman-teman ya. Si DAS ini adalah emiten milik bandar teman-teman ya. Jadi ini nanti tergantung bandarnya ya. Jadi sudah benar settingannya. Nah, ini
emiten yang di up duluan teman-teman ya. Artinya di ke atasin ke harga 7.214, terus dia dalam posisi belum ada apa-apanya teman-teman ya. Artinya PR ratio belum keluar teman-teman ya, PBB juga belum keluar ya. Jadi ini masih dalam posisi milik bandar teman-teman ya. Nah, emiten-emiten yang seperti inilah biasanya nanti ini kan milik bandar teman-teman ya. Nah, dia ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, dia akan menuntaskan PR-nya dulu. Ya, setelah PR-nya ke level 1000 mungkin dia istilahnya diselesaikan dulu bahkan ke harga IPO-nya. Yang kedua, dia pasti ada kenaikan sementara. Nah, kalau untuk rebound mungkin kenaikan sementaranya bisa teman-teman ya. Biasanya kalau lagi turun begini nih, lagi posisi downtrend nih teman-teman ya. Suka ada kenaikan sementara. Biasanya dia tidak melebihi bukitnya. Nah, kalau dia sudah bisa melebihi bukitnya, berarti dia mau melanjutkan kenaikannya bisa ke level 7.400 bahkan lebih teman-teman. Sedangkan di sini saya pikir sih di sini masih ada kesempatan lah teman-teman ke harga tertingginya teman. Semuanya ini belum keluar teman-teman untuk apa namanya untuk PR rasionya ya. Pak ini sudah mulai agak lama juga ya, tapi belum keluar teman sini. Ya. Coba yang lain. Udah keluar BBR juga. Takutnya settingan saya yang salah teman-teman. Oh iya. Settingan saya yang salah. DASnya yang belum keluar teman. Kalau BBR kan sudah ada tuh untuk 10 tahun juga masih ada. Cuma untuk DAS belum keluar secara apa namanya? Secara PR rasio belum keluar teman-teman ya. Jadi dia masih kosongan, artinya ini masih dalam milik bandar teman-teman ya. Setiap emiten yang masih milik bandar berarti cenderung terserah bandar. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau lagi downtrend seperti ini, kenapa downtrend kok akumulasi katanya? Berarti emang si emitennya lagi ngumpulin barang dulu teman-teman ya. Barang yang sudah tercecer dikumpulin lagi. Nah, kapan waktunya di up atau dipantulkan lagi atau rebound lagi ketika barang mereka sudah cukup. Nah, besok ada kenaikan teman-teman, mungkin untuk melanjutkan kenaikan setelah ada penurunan pasti teman-teman ya. Nah, ini garis-garis penurunannya sudah dilalui satu ya. Sudah dilalui, ini juga garis penurunannya sudah dilalui. Dua ya. Nah, ini apakah ada lagi tanda-tanda kenaikan ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada tanda-tanda kenaikan, nanti ada kita lihat di sini nih. Nah, ini ada area gap teman-teman ya. Ini area gap ya. Tanda kenaikan. Nah, ini tanda kenaikannya satu. Ini dua tanda kenaikan di sini dua ya. Ada dua tanda kenaikan. Di sini tiga di sini. Nah, ini yang terdekatnya di sini. Nah, apabila dia bisa melewati contohnya pas di 4.800 teman-teman ya. Tapi dia tidak mampu untuk sampai ke level 5.800, berarti dia cenderung mau turun lagi. Tinggal lihat nanti MA10-nya. Kalau MA10-nya masih menuju ke bawah walaupun sudah tembus, tapi MA10 masih menuju ke bawah ataupun MA20 masih menuju ke bawah, berarti itu hanya kenaikan sementara, biasanya seperti itu. Tetapi kalau dia sudah melewati 5.200 sampai ke angka 5.800, berarti dia itu istilahnya mau melanjutkan kenaikannya bisa ke level 7.400 ataupun lebih teman-teman ya. Nah, secara pungutan sekarang lagi dipungut sama Bandar Lokal dan Poren. Penurunan kemarin pun sebenarnya ini Poren sama Bandar Lokal cenderung santai-santai aja teman-teman ya. Cenderung dia juga akumulasi, masih dalam tahap akumulasi teman-teman ya. Untuk tanggal 18-nya, untuk di all-nya kita ada YU ada sama CC, kita lihat domestiknya. Ada YU ngambil 3,6 miliar, disusul ada BB teman broker BB lumayan teman-teman ya. Untuk Porennya di sini ada CC 1,15 sedikit ya CC ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ternyata Bandar Poren itu akumulasi ngebuang. Nah, ini sudah mulai akumulasi beberapa hari ini. Nih ya, dari mulai tanggal 12 Maret untuk DAS ini akumulasi. Dan CC ngambil 4,3 miliar, JP ngambil 1,1 miliar. Kalau kita lihat untuk bandar domestik ya, ini kemarin aja ngambil lumayan bagus. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari sini nih, dari 10 Januari ya. 11 Januari, 10 Januari. Nah, untuk domestiknya di sini ada YU yang mimpin 33,3 miliar, NI 21 dan BB 16. Sedangkan terakhirnya itu YU masih akumulasi, BB masih akumulasi. Artinya ini antara YU sama BB yang memegang peran penting di sini, teman-teman ya. Nah, berarti dapat diartikan ya. Ini UI-nya si HP, teman-teman ya.
HP. Nah, ini HP masih ngambil ya sampai tanggal 10. Kita cek dari tanggal 11 November ya tahun lalu. 11 masih belum ini, soalnya masih belum jauh lah teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih potensi ada di up lagi teman-teman ya. Jadi si apa? Jadi si DAS ini masih ada potensi di up, soalnya yang keluar juga baru sedikit teman-teman ya. Dari 3 juta lot atau 15% ini baru sedikit. Nah teman-teman, kalau emang masyarakat cuma 15%, sekitar 3 juta lotan, apakah akan rebound? Iya teman-teman, dipastikan akan rebound. Tinggal teman-teman nanti kalau mau ngambil average teman-teman, tunggu saja MA10-nya di bawah kanal lagi ya. Nanti teman-teman kalau teman-teman contohnya mau ke setengah harga setengah, contoh teman-teman nyangkut di atas contohnya gitu ya. Tinggal ukur aja teman-teman berapa teman-teman pingin harganya di average-nya di bawah. Berarti kan kalau dengan ya nominal yang sama teman-teman ya, beda dengan lot yang sama ya. Antara lot yang sama ataupun nominal yang sama beda itu teman jumlah average-nya ataupun hasil average-nya. Kalau teman-teman melakukan dengan jumlah nominal yang sama, kemungkinan dia itu kalau teman-teman di atas di sini 7.300 dan average nanti di bawah gitu ya. Nah, ini biasanya suka tengah-tengah teman-teman ya, suka tengah-tengahnya. Nanti teman-teman average mungkin oke 7.400, di average contohnya di angka 3.000, maka akan terjadi di angka 5.500-an teman, itu untuk average teman-teman. Upayakan teman-teman kalau mau average hasilnya itu minimal, kalau ingin cepat kejemput ya, minimal kalau ada bukit, sini kosong ini bukit ya dikit ya. Nah, upayakan di bawah bukitnya teman-teman ya. Contohnya ini bukitnya di angka 5.200. Berarti teman-teman upayakan hasil average-nya itu di angka 4.800 teman-teman ya. Upayakan di situ atau enggak 4.900. Nah, tapi sekarang jangan average dulu karena posisinya walaupun ada pengambilan daripada bandar foreign dan lokal, teman-teman cenderung masih downtrend secara TA ya, secara TA masih downtrend. Nah, teman-teman nanti kapan mau average, di sini kan banyak area penurunan ya, teman-teman ya. Ini area penurunan nih. Bahkan sampai ke angka 1000 aja dia masih 1600, 1300 sama di angka 1000 teman-teman ini. Di sini ya. Kalau sinilah yang enakan di sini 1000 teman-teman ya. Di angka 1000 ya, 1000-an nih, 1000 berapa nih? 99 ya. 1000 lah anggapnya 1000. Itu adalah PR yang harus dikerjakan mereka. Itu adalah PR-PR yang sini teman. Sampai sini nih. Ini adalah PR teman. Ini PR mereka ya di angka 1089 itu PR. Kalau inilah sebagai support terkuatnya lah mungkin teman si angka 1000 gitu ya. Nah teman-teman mereka harus mengerjakan PR dulu. Nah tinggal mereka mau bagaimana, mau mengerjakan PR dulu atau mau melanjutkan kenaikan. Secara total yang ditransaksikan sedikit teman-teman, dan cenderung yang nguasain juga broker-broker bagus ya, BB ya itu broker bagus teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk DAS ini apakah bisa rebound? Bisa teman-teman, karena berdasarkan jumlah lot yang diperjualbelikan juga baru sedikit ya. Terus dia di masyarakat juga cuma 15% teman-teman. Hanya tinggal tunggu aja ini sampai kapan si bandar lokal dan foreign akumulasi lagi. Soalnya akumulasi juga sudah lama dari mulai tanggal 13 Januari sampai 10 Januari ya. Cuman mereka belum cukup untuk memaaf harga, maka dia harus tunggu dulu sampai di bawah ke bawah dulu. Sampai di bawah murahnya dulu teman. Soalnya ada lagi penurunan ini ternyata lagi diambil sama bandar lokal ataupun foreign. Ya, oke teman-teman ya, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan dia mengerjakan PR dulu teman-teman untuk sidasi. Ataupun ada kenaikan sementara mungkin bisa ke level 4.000 atau istilah di sini teman-teman. Ini adalah kemarin itu harga kenaikan sini nih. 4.100 adalah harga kenaikan sementaranya. Nah, mungkin dapat dipahami teman-teman ya, seperti itu ya. Ini smart money juga sudah mengumpul ya. Kemarin ngumpul ada kenaikan sedikit. Tinggal tunggu ngumpul lagi smart money teman-teman ya. Tapi secara pungutan lagi bagus. Lanjut ada apa ya? Mari teman-teman, mari kita cek mari. Mari di 50 teman-teman, smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman. Kita cek untuk hari ini atau hari kemarin ya, tanggal 18-nya. Apa itu? Hujan ringan. Nah, untuk 18-nya kita all-kan, transaksi cuman ada berapa transaksi ini teman-teman ya? Hanya 101 lot aja ya. Masa reguler nego nggak ada, kita cek dari tanggal 3 ya. Di nego ada 120.000 teman-teman, si CP ngambil dari si CP atau memindahkan barang. Nah, disinyalir ini CP adalah sebagai spesialis bawahan, teman-teman sudah memindahkan barangnya. Sudah mulai ada perkembangan, berarti si mari teman-teman ya.
Kita cek dari tanggal berapa nih? Dari tanggal Oktober ya. Jangan Oktober deh, jauh. Januari aja ya. Januari tanggal 2 berarti efektifnya. Nah, berarti CP sudah ngambil sekitar 450.000 lot. Cukup teman-teman ya untuk melakukan istilahnya untuk melakukan markup harga cukup teman-teman. Tinggal tunggu pematiknya aja karena Smart Money sudah mulai masuk, musuhnya sudah ada. Ya, kita cek untuk regulernya selama Desember ini, selama Januari ini tidak ada yang signifikan teman-teman untuk di regulernya. Berarti yang paling bagus itu si porennya, poren apa namanya? Sorry. Di pasar negonya teman-teman. CP sudah menguasain barang. Secara apa namanya? Secara untuk regulernya masih aman teman-teman. Sebenarnya tidak kena FCA. Kenapa? Karena transaksi masih 34.000 ya. Walaupun valuasinya cuma 0,2 miliar, artinya kalau dia di bawah 10.000 aja, 9.000 atau 9.999 aja ya, kemungkinan bisa kena FCA teman-teman, kemungkinan bisa FCA. Tapi kalau sekarang kan posisinya net volumenya juga 34.000 masih aman, dan di pasar nego juga masih ada terjadi transaksi sekitar 450.000 lot lagi, bahkan di harga 50 perak teman-teman ya. Ini dipastikan sebagai bandar teman-teman. Kenapa kalian CP ketemu CP? CP di sisi lain punya duit, di sisi lain banyak barang, artinya dipindahin itu dari yang akun kosong teman-teman, akun kosong barang, nanti mungkin ada yang duitnya dipindahkan ke akun duitnya teman-teman ya, tapi brokernya broker yang sama. Nah seperti itu teman-teman ya, target 361 aja, jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. Nah, saya lihat cuma di sini doang yang ada kenaikannya teman-teman, sini kan belum ada kata kenaikan di sini nih, mudah-mudahan langsung diarahkan ya. Oke, untuk mari seperti itu ya updateannya. Ada SMRA. SMRA sudah bagus kemarin ya. Ini udah bagus banget, cuman kemarin ninggalin gap kecil. Targetnya di angka 392, ada target penurunan di angka 379 sudah disentuh sama shadow. Per hari ini banar lokal akumulasi lagi. Jadi banar lokal kemarin akumulasi, ada penjualan 2 hari, dan sekarang akumulasi kemarin sudah nutup gapnya. Ya mudah-mudahan ini kan MA10 lagi menuju ke atas, masih menuju ke atas teman-teman ya. Cenderung masih aman teman-teman ya, apalagi tanda-tanda kenaikannya sudah dibikin per hari kemarin ya. Sebenarnya kemarin itu udah open gap ya teman-teman di 450 ya si SMR itu. Ternyata ya karena pasar tidak mendukung ya akhirnya ya udahlah gitu kan. Cuman ini si Poran dalam posisi dia jualan teman-teman ya. Mungkin barangnya tinggal setengah lagi tapi posisi jualan. Sejak tanggal 7 Maret posisi jualan teman-teman. Mungkin akan di sideways sebentar biar si Poran itu tidak terlalu banyak jualan teman-teman ya. Biar reda dulu teman-teman, karena kalau mau ditaikin juga kalau posisinya si Poran tidak mengizinkan untuk dinaikkan ya otomatis dengan sendirinya dia stuck teman-teman, artinya ditahan terus sebelah kiri ya. Di sini untuk domestik ya, ada KI bagus teman-teman ya, broker KI 6,4 miliar ngambil, ada TP 1,2 miliar. Untuk polennya siapa yang ngejual? Ada ZP yang ngejual tapi YU masuk. Jadi walaupun ZP BK keluar tapi YU masuk. Ini antara ZP BK YU teman-teman ataupun RX gitu deh. RX itu adalah emiten-emiten yang biasanya besar teman-teman, broker besar lah teman-teman ya. Sanggup istilahnya untuk menaikkan atau menurunkan harga itu bisa teman-teman. Dengan satu broker aja mereka bisa menaik atau menurunkan sebuah emiten ya. Kalau kita lihat untuk SMRA ini, ya emiten lagi yang lagi didowntrendkan dan sudah sedikit lagi menyentuh 340-nya. Saya punya nggak? Oh, ada punya nih. Punya ada penurunan di angka 344. Sini cenderung aman dan mudah-mudahan kalau besok disentuh di sini aja ya. Kalau ada pantulan dari angka 380 berarti cenderung bagus. Ini juga sudah nggak saya tanda-tanda kenaikan teman-teman di angka 405 ya. Makanya kalau dia target ke angka 421 ya udah bagus, berarti si bukit kecilnya sudah mulai dilewati. Maka saya bikin target di angka 421 teman-teman. Apalagi sudah mencapai target ke angka 452 ya. Bukit yang sudah terlewati artinya mau uptrend teman-teman ya. Kita bikin target di sini ya. Oke teman-teman, jadi pungutan bandar lokalnya sudah bagus teman-teman, masih bagus, masih ada barangnya. Poren ada barang, cuman kecenderungan sudah mulai buangan dari tanggal 7 Maret. Hati-hati aja teman-teman. Tapi saya pikir sih lebih baik dia keturunin satu tik lagi, turunin lagi satu tik aja ya.
untuk hari ini gitu kan. Tapi kalau mau naik ya silahkan aja teman-teman, karena tersedia untuk targetnya di angka 419. Karena si bahan lokal sudah akumulasi, hanya Poren aja yang melakukan distribusi teman-teman. Mungkin ini lagi ditahan sama Poren, tidak mau untuk di up dulu teman-teman ya. Kalau berani ya makan gitu kan, kalau berani ayo makan gitu kan. Karena selama ini si bahan lokal terus makan barang-barang Poren teman-teman ya di sini ya. Kemarin kan dia yang makan teman-teman, ini si bahan lokal keluar dia yang makan, ya gantian lah sekarang gitu kan. Kapan terjadi kenaikan? Ketika yang signifikan, pasti signifikan itu ketika bandar lokal dan Poin cenderung melakukan aksi yang sama, itu memakan teman-teman ya. Memakan siapa? Bandar, bukan bandar, barang-barang retail ataupun sengaja dia pingin musuhnya. Nah, musuhnya di sini kan teman-teman. Si Smart Money kan musuhnya kalau bandar itu kan. Nah, Smart Money kemarin sudah mulai kempes, tapi mudah-mudahan sih udah ada hijau lagi. Mudah-mudahan sejak didatarkan dulu deh, di-sideways-kan dulu biar Smart Money ngumpul lagi. Kalau sudah ngumpul lagi berarti cenderung bagus. Jadi sudah ada pantulan sudah mulai bagus. Cuman harus menempuhin dulu teman-teman. Yang saya bilang ini menempuhin dulu nih. 422 terpenuhi aja teman-teman. Kalau bukit yang ini sudah terlewati artinya cenderung akan uptrend. MA10 juga pasti sudah mulai di bawah candle ya. Oke teman-teman, untuk SMRA seperti itu. Ada BTPS teman-teman, BTPS. Kita lihat Bank BTPN Syariah. Pas di garis penurunan, mudah-mudahan ada pantulan ya dari harga sekarang. Tanda-tanda kenaikannya dilihat sedikit banget, ya saya biarkan aja. Ke target aja mungkin ke sini teman-teman, ke angka 103 ya di sini targetnya nih. Ini kan belum disentuh, belum terlewati, maka saya biarkan aja. Jadi ada dua target teman-teman. Target yang di sini bukan untuk istilahnya lebih tinggi daripada bukit yang ini ya, di angka bata ini sini di angka 977, dan target di sini adalah untuk di angka 1040-an ya, untuk si bukit yang di arah sini teman-teman. Artinya sudah mulai uptrend, sedikit lagi menyentuh MA 200-nya. Cuman ini posisinya lagi downtrend, namun ada pantulan. Kalau dia sekarang ada pantulan teman-teman, berarti sudah bikin step 1, nanti mungkin step 2 di sini. Nah, step 2 yang di sini sudah hilang teman-teman dengan step 2 di sini. Kalau dia ada pantulan. Tetapi kalau dia memaksakan keluar ya silahkan aja teman-teman ya. Ya punya batasan BTPS ya. BTPS kita cek di mana dia ada batasan penurunannya. Dia sudah murah banget. Artinya saya sudah tidak punya lagi sebelah kirinya. Secara Secara step 1, step 2. Nah, step 1, step 2 artinya lagi posisi uptrend sebagai teman-teman ya. Lagi posisi uptrend. Nah, bagaimana dengan pungutannya? Bandar lokal kemarin pada tanggal 18 ngambil dan Poren juga ngambil. Di sini ada bandar Poren cenderung sudah ngambil lagi semenjak kemarin buangan ya, beberapa hari mulai tanggal 6 Maret. Per hari ini ada pengambilan sedikit, ada 1,2 miliar ya. Walaupun sedikit tapi adalah Poren teman-teman ya. Terus bandar lokal juga sudah mulai ngambil ya. Kalau masih keluar ya. Bandar lokal masih keluar teman. Kalau kita perhitungkan kalau hitung dari sini teman-teman, dari sejak tanggal berapa nih? Tanggal 16 Maret cenderung ada pengambilan, terus ada pengeluaran. Artinya masih belum stabil teman-teman. Pengambilan belum terlalu signifikan, tapi secara step dia sudah bikin step 1 sama step 2. Cenderung semuanya seekor kembar, jadi cenderung agak kuat dikit lah teman-teman untuk seekor kembar ya. Makanya kalau terjadi dorongan teman-teman ya, dorongan istilahnya hijau teman-teman, atau ada kenaikan, cenderung ini bikin step 3 teman-teman ya. Smart Money sudah mulai ngumpul tapi belum ada yang signifikan pengambilannya. Biasanya kalau udah yang signifikan besoknya ada kenaikan. Tunggu aja Smart Money sampai masuk lagi teman. Karena yang baru masuk baru Bandar Poren teman-teman. BMTR, kita lihat BMTR. Nah, BMTR target penurunannya sudah dilewati teman-teman ya. Ya, teman-teman sudah lewati, kita hapus aja. Udah bikin step 2, step 1, step 2. Nah, ini target kenaikannya ada di sini nih. Di 145 itu adalah target kenaikannya. Dan ini sekarang juga kalau kita lihat MA10 sudah mulai menunjukkan ke atas. Perhatikan MA10 menunjukkan ke atas. Cuman dia belum mampu si MA10 di bawahnya. Nah, mudah-mudahan ada kejutan dari 142 untuk ke atasnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke level 157 teman-teman ya. Kita bikin target di sini teman-teman untuk bisa melewati target. Dan target tanggal 19.03.25 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman untuk BMTR ini ya. Pungutan lagi bagus teman-teman BMTR ya. Bandar Poren ke atas, bandar lokal juga ke atas. Artinya secara pungutan teman udah mulai bagus, teman-teman udah bikin step 1, step 2.
Mudah-mudahan jadi step 3 ini gitu kan. Dan MA20 juga lagi MA10 lagi menuju ke atas. Artinya cenderung uptrendnya ada, teman-teman, tinggal si bandarnya doang mau nggak gitu kan. Smart Money kemarin sudah ngumpul nih ya, ada kenaikan kan sedikit. Nah, pasti di sini ngumpul kan. Nah, sini ada kenaikan sedikit. Nah, sini udah kembali kempes lagi. Nah, si bandar lokal ngambil, foreign juga ngambil. Artinya ini sebenarnya secara pungutan sudah mulai bagus. Tinggal pemetiknya ya tag, ya, pasti naik teman-teman. Cuman ini mau nggak gitu si bandarnya teman-teman ya. Kalau bandarnya tidak mau ya cenderung dia akan di sideway kan ya. Di sini masih terlihat jelas pembuangannya, masih banyak pembuangan teman-teman. Cuman di sini terdeteksinya si bandar lokal itu net buy-nya sekitar 114 miliar. Di sini terdeteksi si TP teman-teman. Jadi ngambil dari barang-barang AK, BK sama CC teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok hari ini ya ada dorongan teman-teman bisa ke level ya ke 145 untuk melanjutkan kenaikannya ataupun ke angka 157 untuk targetnya. Mudah-mudahan sampai situ karena secara pungutan sudah mulai bagus. Sekarang mudah-mudahan tidak ada gonjang-ganjing lagi ya. Soalnya kemarin itu kayaknya yang saya pikirkan teman-teman, kemarin kan yang sangat jelas itu adalah emiten-emiten konglomerat ya teman-teman ya. Bahkan setiap konglomerat itu pasti turunnya luar biasa dan dia diimbangi dengan pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Saya curiganya di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, BMTR cenderung bagus ya pungutannya. Ada GZCO nih, GZCO adalah milik setelah GZCO ya. Salah satu milik daripada konglomerat. Nah, kalau dari GZCO teman-teman kan ya penurunnya hanya satu aja yang diturunin teman-teman di sini nih. Dan ini cenderung kalau masih di sini masih posisi normal ya teman-teman penurunannya. Maka kemarin itu ada aksi yang sangat luar biasa dari seorang bandar lokalnya ya. Bahkan yang dua penurunan ini belum dilewati dengan body, artinya belum saya hapus teman-teman ya. Padahal tadi kemarin udah bagus banget, cuma ada open gap teman-teman ya. Nah di sini bagusnya GZCO teman-teman, si bandar lokalnya masih akumulasi, artinya masih baik-baik aja sebenarnya teman-teman, masih baik-baik aja gitu sebenarnya. Secara pungutan masih baik-baik aja. Ini emang adalah aksi dari seorang bandar lokal konglomerat teman-teman untuk memberikan shock terapi gitu. Nih saya juga bisa nurunin, bisa naikin gitu teman-teman ya. Bukan secara kasar seperti itu. Bahkan kembali aja saya bilang ini harusnya naik karena si si Smart Money sudah ngumpul, ternyata pasar pinginnya turun dulu, diberikan kejutan dulu ya, hampir semuanya kan kamu sampai dihentikan gitu kan transaksi juga ya. Apa boleh buat gitu kan. Secara TA bagus, pungutan bagus, Smart Money bagus, ya kalau tidak mau dan pasar pinginnya keturun dulu, tapi kan sesi kedua langsung didorong dia kembali ke realnya. Nah ini realnya harus jangan di sini, harusnya di sini nih di angka 93 harusnya realnya tuh teman-teman. Mudah-mudahan ya sekarang ini bisa ditaikin lagi ke angka 93-nya mudah-mudahan. Tapi kalau dia sampai ke angka 87 lagi teman-teman, berarti kan dia mau downtrend lagi. Cuman bagusnya ketika dia downtrend menutup semua PR-nya yang di 87-nya. Artinya masih bagus teman-teman untuk menutup PR-nya dulu, baru dia akan melakukan kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk GZCO ya. Udah masih bagus teman-teman, pungutannya masih bagus, domestik masih bagus, ECC masih bagus. Terus untuk foreignnya juga masih ada gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk GZCO. Lanjut ada buat katanya. Kenapa ke 68 katanya. Nah, buat itu adalah emiten yang istilahnya bandar teman-teman, ada bandarnya dan ketokohan juga ya. Nah seperti yang teman-teman ketahui kan bahwa buat itu adalah salah satu emiten yang lagi istilahnya dipegang lah gitu sama ketokohan teman-teman. Kenapa katanya kemarin turun? Jangan emang aksi sama-sama seperti teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu aksi sama-sama tokoh untuk memberikan kejutan aja sebenarnya kepada market bahwa saja itu bisa menurunkan, bisa menaikkan juga gitu kan. Buat IHSG itu saya juga punya andil gitu teman-teman, mungkin istilah memberikan pernyataan seperti itu gitu ya. Nah, dicerminkan dalam bentuk lukisan market makernya, kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Nah harusnya kan secara teori kemarin itu juga sebenarnya bagus teman-teman, bahkan disedaukan kan. Teman-teman mungkin kalau yang nyangkut di 132 atau 130, 125 sudah kejemput kemarin gitu kan. Cuman karena pasar istilahnya pengen berkehendak lain ya udah seperti inilah kejadian. Tetapi secara pungutan si bandar domestik masih ngambil teman-teman ya. Bandar lokal kita hemat
porennya coba lihat ada YU ngambil sedikit ya. YU ngambil sedikit. Sebenarnya baik-baik aja teman-teman kalau kita lihat grossnya. Bukan tidak terlalu signifikan lah teman-teman untuk apa namanya untuk transaksinya juga. Ini hanya aksi aja teman-teman ya. XL, YP ini teman-teman scalping langsung pada masuk ya, keren ya. Di sini Ceceng yang ngambil yang bagus ya, ada teman kita juga. Nah teman-teman untuk siapa sih buat ini ya, saya kan tidak punya penurunan ke bawah, bahkan sekarang di pas harga IPO-nya 100 kurang dikit ya 96. Sudah mulai ada tarik-tarikan teman-teman, benar lokal masih ada, cenderung si Poren hari ini keluar teman-teman. Dia sudah mulai ngambil sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 12 Februari ya. Cuman kemarin ngambil sedikit keluar lagi teman. Kita tunggu stabilnya aja teman-teman. Ada Smart Money kemarin sudah mulai bagus dan ada kenaikan, cuman disedaukan aja ya. Jadi belum ada tanda kenaikan yang belum saya hapus karena hanya baru ketemu sama shadow aja. Kalau kenapa katanya turun seperti ini ya, seperti teman-teman tahu sendiri bahwa market lagi tidak baik-baik aja ketika kemarin itu, makanya terjadilah suspend beberapa menit gitu kan, semuanya itu diberhentikan teman-teman ya. Itu kejadian ketika COVID teman-teman. Ketika COVID juga sama diberhentikan seperti itu. Makanya bersyukurlah teman-teman yang mengalami itu karena punya pengalaman dan bisa menceritakan kepada orang-orang. Oke teman-teman, masih di jalur penurunan teman-teman, karena MA10 sama MA20 lagi menuju ke bawah. Jadi tetap santai aja, jangan melakukan average ataupun pengambilan barang. Kalau teman-teman yang mau, tunggu aja MA10 mulai di bawah candle. Mungkin itu akan tanda-tanda kenaikan, karena di sini sudah masih ada tanda-tanda kenaikan sama tanda-tanda penurunan cenderung sama. Tinggal tunggu konfirmasi aja dari candle yang hari ini teman-teman. Coba kalau dari pungutan Smart Money sudah mulai bagus, harusnya ini sudah mulai di up teman-teman, walaupun kenaikan sementara ya, ternyata terjadi hanya shadow-nya aja. Lanjut ada PTPP. Ada PTPP ya, pas banget itu di garis penurunannya. Berarti biarin aja, tunggu konfirmasi aja untuk PTPP teman-teman ya. Bandar lokal cenderung keluar sedikit, tapi bandar foreign cenderung ngambil. Biarkan ya di sini dulu ya, belum saya hapus untuk apakah akan ada rebound atau ada pantulan teman-teman ya, atau dia melanjutkan penurunannya. Kalau kita lihat PTPP di sini, PTPP ya, sebelah kirinya selama 10 tahunan belum ada sebelah kiri. Jadi saya tidak punya tahanan sebelah kiri, artinya tidak ada tanda-tanda penurunan sebelah kiri. Teman-teman hanya kalau sudah begini teman-teman ya, tunggu aja sampai si MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas, karena posisi sekarang masih posisi downtrend. Karena tanda kenaikan ada di angka 251. Nah, mungkin kalau ada tanda kenaikan ke sementara teman-teman, bila dia tidak tembus 253 ya, berarti dia masih posisi downtrend. Tapi kalau sudah nembus sampai ke level 265, berarti dia sudah ada tanda-tanda kenaikan ya. Kenapa? Karena sudah melewati bukit kecilnya teman-teman ya. Pungutan bandar foreign cenderung masuk sedikit ya, tapi bandar lokal masih melakukan penjualan. Tapi kalau kita lihat-lihat teman-teman, PTPP ini ternyata diambil sama bandar lokal, teman. Sudah mulai ngambil lah bandar lokal ya di sini, mulai dari sini. Mulai dari tanggal 20 Februari sudah ngambil ya teman-teman ya. Mas Smart Money sudah mulai bagus, cuman belum ada yang solid ya selama 3 hari ini, cuman ada 1 hari tinggi, dimarahkan lagi. Kalau udah solid 3 kali teman sampai 4 kali biasanya ada tanda kenaikan ya, walaupun sementara tapi ada tanda kenaikannya. Kalau sekarang masih posisi downtrend ya untuk PTPP. Lanjut SMGA. Nah, SMGA itu kemarin sudah saya pindahkan ke ke IPO tahun 2024 yang diturunkan ke 50. Artinya udah pindah status teman-teman ya. Udah pindah status dari IPO yang biasa, teman IPO bukan IPO yang diturunkan, artinya belum menyentuh 50. Nah, si SMGA sudah saya pindahkan ke bagian di watchlist saya, artinya dia sudah menyentuh 50 ya. Nah, SMGA itu adalah emiten yang di downtrend kan, coba lihat. Dia dijebloskan teman-teman dia. Nah, SMGA adalah salah satu emiten yang dijebloskan. Artinya target kenaikannya bisa ke level paling atasnya 140. Saya di sini target utama di sini. Nah, ini target utama teman-teman nih.
Inilah target utamanya di sini ya untuk si SMG 151. Kapan ke situ? Teman-teman harus bersahabat dengan waktu dan mempunyai kesabaran, teman-teman ya. Contohnya saya nggak mau tunggu lama sama 150, ya bisa aja ke angka 70 atau kali bawah 100 juga ada teman di angka 99, angka 100 ataupun di angka 88 bisa jadi teman-teman ya. Nah ini untuk pungutan teman-teman, kemarin Bandar Polring mungut ya, terus keluar lagi, mungut lagi keluar, mungut keluar, nah terakhir dia keluar teman-teman, dan sama Bandar Lokal juga sama lagi keluar. Artinya masih dalam posisi downtrend, biarin aja teman-teman. Mungkin istilahnya masih ada yang menghalangi teman-teman ya. Tapi sini si MG sudah mulai masuk, mungkin karena si MG masuk bisa jadi teman-teman CP sudah kesal kali ada yang nerima, ya udah dilempar aja ke si MG gitu kan. Untuk domestiknya, untuk koreanya coba lihat cenderung di penjualan, artinya si CC juga sama si BK udah ada yang nerima nih, langsung aja dihajar teman-teman, hajar sebelah kiri aja ya, akhirnya terjadi seperti tarik-tarikan. Ini juga kalau dia dari harga sekarang 152 nya dia ke atas, cenderung dia akan uptrend. Tapi kalau dia masih numpang di 53 nya langsung, artinya open gap atas teman-teman, kecenderungan ke bawah lagi juga ada teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Jadi kalau teman-teman tahu nanti kalau ketika pembukaan market teman-teman ya, ketika si SMG ini open 53 artinya masih ada penurunan. Tapi kalau dia di 52 nya, kemungkinan besar untuk di up-nya ada teman-teman, karena tinggal sedikit lagi ya ke MA MA 10-nya nih. Ini mudah-mudahan dibengkokkan teman-teman ya, mudah-mudahan ada dorongan dari bawah karena si MG sudah mulai ngambil. Biasanya MG kalau ngambil biasanya ya berdasarkan kebiasaan MG ngambil sekarang jualan hari ini juga, hari besoknya langsung jualan. Oke teman-teman, mungkin sampai itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan ditambahkan di kolom komentar apabila ada yang harus dibicarakan teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan ciao.